Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Malik. Saat ini saya berada di lokasi penyembelihan hewan kurban di Masjid Sabilillah. Kita ingin melihat sejauh mana kesiapan panitia untuk menyelenggarakan pemotongan hewan besok tanggal 11 Juli. Mari ikut saya. Nah, ini sekarang saya sudah bersama salah satu koordinator panitia penyelenggaraan hewan kurban. Assalamualaikum, Mas Farid. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa iki? Ono apa iki? Kita mau podcast. Oh, enggak sih, enggak podcast. Kita mau melihat suasana sekaligus mengecek sejauh mana persiapan penyelenggaraan hewan kurban untuk besok. Ya, Boleh ya. diajak keliling enggak saya, Mas? Keliling. Iya. Boleh. Oke. Kita mau kemana dulu nih? Ke kandang dulu mungkin ya? Kandang dulu. Oke, siap. Oke, kandang kambing sana. Oke. Ayo. Nah, ini tempat Ya. hewan kurban kambing. Wah, banyak sekali ya kambing-kambingnya ya. Banyak, alhamdulillah. Ini besar-besar. Ya. Ada berapa total, Mas? Tahun ini beda dengan tahun yang kemarin. Ya. Yang kemarin itu sekitar yang tahun lalu 42, yang tahun ini 31 ekor. Ini memang didesain kandangnya seperti ini, Mas. Iya, memang didesain seperti ini supaya apa? Nah, ini kepalanya bisa masuk, nanti kalau dikasih makan biar. Terus Oke. bongkarnya juga mudah. Oh. Bongkarnya enggak tanam-tanam, ini enggak perlu udah. Ini Betul. lepas aja udah lepas dia. Ya. Kemudian menarik nih, Mas. Ini kena untuk apa ini? Fungsinya ditutup seperti ini, Mas. Oh, ini kain. Ya. Ini kain pembatas, ini menandakan bahwa ini area tidak semua orang bisa masuk, Mas. Oh. Kecuali gitu ya. panitia dan relawan. Hmm. Udah. Jadi kita tutup biar tidak kelihatan bongkar juga. Betul. Nanti hewannya juga stres ya, Mas. Kebanyakan dilihat. Ya bisa jadi. Banyak orang berlalu lalang, akhirnya dia kan stres. Ya. Kalau stres berakibat kepada nanti dagingnya kurang asuh. Nah, dagingnya kurang asuh. Apa itu asal, Mas? Asuh itu aman, sehat, utuh, halal. Halal. Nah, Begitu ya. ya. Oke. Kemarin kan di podcast kita sudah bahas, Mas, ya, tentang SOP penyediaan hewan kurban. Ya. Apakah sudah terlaksana dengan baik di Masjid Sabilillah ini? Dari beberapa tahun yang lalu, sejak kami juga terus mengikuti perkembangan dari penyembelihan dan ada acara diundang dari dinas Ya. peternakan dan pangan, Ya. itu kami sudah melakukan itu. Ya. Jadi mulai dari kesrawan. Hmm. Kesrawan itu kesejahteraan hewan. Betul. Kesejahteraan hewan itu harus kita utamakan. Ya. Tempat, cahaya cukup, Ya. udara, terus yang kedua makanan. Nah, nanti kita istirahatkan sebelum kita sembelih, di bawah 12 jam Ya. tidak dikasih makan. Oh. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi. Ketika nanti disembelih tidak terkontaminasi kotoran. Tapi tetap harus dikasih minum. Salah satunya itu. Oke, kemudian kan ada SOP tentang disinfektan juga, Mas, ya. Ketika hewan masuk, itu apa juga disemprot? Oh pasti Mas, pasti. Sudah ya ini? Karena ini musim wabah PMK, itu kemarin juga disarankan hewan datang dari mobil itu semprot. Nah, pakai disinfektan. Sebelum ini ditempati, kita juga udah semprot, Mas, semuanya. Oh, gitu ya. Iya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya PMK. Termasuk mobilnya, orangnya gitu ya. Semuanya. Saya kesini juga harusnya disemprot gitu. Tadi udah disemprot belum? Belum sih. Nah, semprot dulu harusnya ini. Iya. Kena PMK apa enggak ini? Oke, boleh geser, Mas, ke yang sapi mungkin Nah, ya. ini sapi. Nah, ini kita lihat sejauh mana kesehatan sekaligus ini hewan sapi ini ada berapa, Mas, total, Mas? Tahun lalu itu sekitar 6 apa 7 ekor gitu loh ya. Alhamdulillah tahun ini meningkat 8 ekor. Ya. Dan ini semua sudah dicek semua ya, Mas, ya?
Insya Allah sudah. Keamanannya Insya Allah sudah. disemprot Mulai juga. dari datang itu, mulai disemprot itu sampai kita pengecekan dari kelayakan. Ya. Kelayakan hewan yang layak untuk disembelih. Oh, begitu ya. Ya. Tentu tak lepas juga besok akan ada pengontrolan ya, Pak ya, terkait dengan apa kesehatan hewan dari Dinas Kesehatan Pangan dan Pasti. Kota Malang. Sebenarnya dinas itu sudah menyampaikan. Dari dinas sendiri karena keterbatasan petugas, Tenaga, ya. kami itu dihimbau semuanya untuk secara mandiri Ya, ya. untuk bisa pengecekan. Tapi tidak luput dari itu, mereka tetap ngecek. Nah, mereka tetap ke sini, mungkin hanya sebagian saja yang Ya, ya. yang akan ditanyakan Ya, ya. atau yang akan dilihat ya, atau yang mau dicek itu entah satu atau dua saja. Ya, ya, ya. Contohnya seperti ini, Mas. Ini kan dilihat sepintas ini kan, oh ini sangat sehat sekali. Kenapa? Ya, ya, ya. Dari bulu aja udah mengkilat. Ya. Nah, itu salah satu ciri hewan yang Sehat. sehat. Hidungnya basah. Bagus sekali. Iya, ini bagus sekali. Ini sapi Madura, Mas. Sapi Madura. Ya, sapi Madura. Bisa bahasa Madura berarti Mas? Nah, bisa tak ya? Bisa tak ya? Harusnya bisa bahasa Madura. Harusnya ya? bisa. Oke, Mas. Kemudian kita coba geser ke tempat penyembelihannya, Mas. Ya, Ini monggo kan sana. Kemarin Masjid Sabilillah juga dinobatkan sebagai masjid terbaik di Indonesia, ya. Salah satunya juga Nasional, ya, betul. salah satunya juga karena higienisasi dan juga kelengkapan fasilitas yang diberikan Masjid Sabilillah ini nggak main-main begitu, Mas ya. Ye. Kemudian boleh dijelaskan, Mas, besok ini bagaimana perobohannya, kemudian cara menyembelihnya besok bagaimana? Oke. Sesuai dengan yang pernah kami pelajari, Ya. ya. Untuk perobohan itu tidak sembarang orang. Ya. Dan tidak semua orang bisa ikut. Karena mempengaruhi hewan bisa stres. Ya, ya. Jadi secara teknis kita udah siapkan cincin-cincin Oh, ini untuk ya, Mas? tali. Ya. Cincin ini Ya. fungsinya itu untuk nali kaki. Nah, jadi hewannya di sini, kakinya yang sebelah sini yang Ya. ditali. Oh. Nah, kenapa kok sebelah sini? Nanti dia rebahnya akan sebelah sini. Hmm. Memudahkan kita untuk motong di sini. Ini kaki depan, tapi ini untuk jaga-jaga sebenarnya. Ya, ya. Nah, untuk kepala di sini, Mas. Sini bisa, sini bisa. Oke. Ya, Gitu. ya. Ini lubang sembelihnya. Ya, ya. Ini Sini. berarti sudah di permanenkan ini, Mas ya. Tempatnya itu memang sesuai dengan SOP dari kementerian, mungkin begitu, Mas ya. Insya Allah sudah. Ya, ya. Insya Allah sudah. Bukan kementerian, Mas. Apa itu? Apa ya? Standar Standar ya. apa? SNI ya. SNI itu bukan SNI. Yes, pokoknya ini Mhm. itu di rumah potong itu semuanya juga pakai ini. Hmm. Nah, yalah, kalau standar rumah potong ini kan berarti sudah nasional. Nasional. Ya, jadi sudah pakai seperti ini. Apalagi setelah disembelih di situ nanti itu air ngocor. Ini terus ngocor ya. Iya. Tujuannya untuk Nah, karena darah itu, Mas, Ya. darah itu kalau tertimbun terus di situ itu akan cepat keluar bakterinya, membuat menggumpal juga. menggumpal. Akhirnya sesuai dengan higien sanitasi kita dorong dari sini air itu keluar, di sana kita ada resapan atau septic tank ya, istilahnya Oke. seperti itu, ada resapan, Ya, ya, ya. baru keluar ke Selokan. iya, ke selokan depan. Ya, ya. Jadi ini air ngocor terus selama hewan disembelih, air ngocor terus. Betul. Dari segi kebersihan terjaga, kenyamanan hewan ketika disembelih juga terjaga juga ya. Terjaga, insya Allah seperti itu. Oke, setelah dipotong nih, hewan dipotong, kambing dipotong, sapi dipotong, terus dilarikan kemana, Mas? Dikuliti Dikuliti di sana. Oh ini ya, coba Oke. kita geser lagi. Dikuliti pun juga Wah. kalau kambing masih bisa diangkat ya, Mas. Ya, ya, ya. Tapi kalau sapi ini kan nggak bisa. Ini Betul. pakai namanya cradle. 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 Nah, cradle itu untuk merebahkan sapi di situ, dibawa dari tempat pemotongan untuk bawa sini. Kalau sapi di sini, Mas. Ya, ya, ya. Nah, Ini nanti sapinya diangkat begitu, Mas? ya, jadi gantungan ini untuk menggantung kakinya. Jadi setelah hewan dipastikan, setelah disembelih dipastikan dia mati, cirinya dari apa? Dari refleks
refleks mata. Kalau memang sudah nggak kedip, nggak berubah, baru boleh dikuliti. Ya, setelah dipotong kepala, kaki belakang di sini, kaki belakang di sini, ini dinaikkan. Itu memudahkan untuk proses pengulitan. Nggak harus dibawa begini, Mas. Nggak harus. Itu. Di samping itu juga insya Allah akan menghasilkan daging yang asuh itu tadi. Aman, utuh, sehat, aman, sehat, utuh, halal. Kenapa? Darah kan akan keluar. Atus. Nah, kalau bahasa Jawanya itu atus akan keluar. Jadi daging yang dihasilkan benar-benar bagus, sehat. Dari segi panitia nggak kesulitan. Tidak kesulitan. Daging juga nanti akan lebih berkualitas. Nah, ya, ini untuk sapi. Ada 3, tuh 2, 3. Yang untuk kambing? Yang untuk kambing sementara ini ada ini. Ini satu tempat. Ini ada 3, Mas. 1, 2, 3 kambing. Wah, ini sudah didesain ya, Mas? Sudah kami desain. Khusus untuk pengulitan, Mas? Ya, sudah kita desain seperti ini memang khusus untuk pengulitan. Yang model ini itu bisa sampai 14 atau 15. 14 atau 15 ekor kambing. Nah, bisa mempercepat juga. Jadi setelah sembelih langsung diangkat. Nah, sampai darahnya keluar. Bicara tentang tenaga, Mas, besok kira-kira berapa tenaga yang akan diperbantukan untuk penyelenggaraan ini? Banyak, Mas, kalau di sini tenaga. Ya. Ini sangat banyak sekali. Bahkan orang-orang dari luar lingkungan Sabilillah ini saking semangatnya itu sampai pingin ikut bantu. Ini yang ada di data saya sudah masuk ini sekitar tadi masuk satu lagi 117. 117 itu nggak semuanya di sini, Mas. Nggak semuanya. Paling kalau di lapangan mulai awal sampai akhir paling sekitar antara 75 sampai 80 orang. Yang lain di luar distribusi. Ya kan? Betul. Distribusi daging ini termasuk administrasi yang melayani mukorib untuk haknya dan lain sebagainya. Sudah termanajemen setiap tahun seperti itu. Ya. Oke, setelah dikuliti, Mas Farid, kemudian dikemenakan daging itu nanti. Nah, itu tempatnya meja. Oke, Kita sana. kita geser lagi. Wah, ini memang Masjid Sabilillah selalu memberikan pelayanan dan fasilitas yang maksimal ya. Ini meja untuk apa, Mas? Nah, setelah dikuliti, daging sapi atau kambing setelah dikuliti semuanya, usus dikeluarkan, kan dibagi menjadi 4 bagian, Mas. Itu namanya karkas. Karkas itu ditaruh sebelah sana nanti untuk dipotong atau diambil dagingnya dari tulang. Setelah itu dagingnya taruh sini. Taruh sini untuk bisa dipotong kecil-kecil. Lalu ini timbangan, Mas. Nah, kita sudah siapkan timbangan ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 timbangan ya. Ini timbangan kambing lah ini. Kita timbang di sini. Setelah timbang ini kita kemas. Kita kemas. Nanti sebelum tadi kan ada daging dan tulang. Kalau tulang sendiri itu bagaimana motongnya? Apa memang mecel-mecel seperti itu? Ada dua cara di sini. Ini lewat sana nggak bisa ini, Mas. Tapi dari sini kelihatan ini. Tapi dari sini kelihatan. Ah, itu. Di footage aja ya. Kita agak maju aja nggak apa-apa, Mas. Kita agak maju. Halo, si mental. Khusus untuk daging, khusus untuk kambing. Nah, itu kita nggak pakai mesin, Mas. Tidak pakai mesin. Kita manual saja. Ini insya Allah tempatnya di sini nanti. Untuk potong-potong itu, tempatnya di sini. Tapi untuk mesin yang 2 itu, itu ada Hitachi sama apa itu. Itu khusus untuk yang sapi. Yang tulangnya besar-besar gitu. Tulangnya besar-besar karena besar-besar kalau manual kasihan orangnya. Kasihan capek. Akhirnya kita pakai mesin itu termasuk juga untuk mempercepat. Selain efisien, tetap cepat selesai, Mas ya. Cepat selesai. Oke. Berarti memang sudah disiapkan tiap tahun seperti ini, Mas ya? Insya Allah setiap tahun seperti ini. Kalau ada yang berubah nggak, Mas, dari tahun kemarin di tahun yang sekarang? Pastilah, pasti. Kalau berubah itu pasti. Jadi termasuk lokasi ini
kita tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah milik kita ya. Artinya ini milik kita bersama ya, milik kita bersama. Nah, suatu contoh ini ada perpustakaan yang baru. Dulu kan nggak ada ya. Setelah banyak perubahan, akhirnya perpustakaan dipindah di sini, yang akhirnya biasanya yang tempat situ kita pakai, akhirnya geser tidak kepake. Iya. Lokasi itu pasti berubah. Dulu nggak ada ini taman. Nah, ini taman perpustakaan. Sekarang ada taman dan lain sebagainya. Salah satu PR atau tanggung jawab dari panitia kurban itu kan biasanya tentang pembuangan akhir, Mas. Pembuangan akhir dari jeruan. Ya kan? Itu kalau di sini biasanya kan kalau di masjid-masjid itu dibuang di kali penyuciannya. Kalau di sini di mana, Mas? Oh, kalau kita sana, ayo kita sana. Ya. Kalau kita nggak pernah ke sungai, Mas. Oke. Sungai itu di samping lama juga nggak efektif. Nggak efektif. Tidak efektif. Nah, Sudah ada tempatnya ini berarti, Mas. ya ada tempatnya. Sini tempatnya. Nah, Ya. ini juga. Wah, ya. Ini juga sudah kita desain sedemikian rupa, termasuk dari apa? Lantai. Lantai ini miring ke sana, Mas. Jadi nggak mungkin air atau kotoran sampai ke sana, nggak akan. Karena ini kita desain ini agak miring ke sana. Nah, sanitasinya ini. Nah, ini gorong-gorong. Ini keluar ke sana. Gorong-gorong. Tapi masuk resapan dulu. Masuk resapan dulu, setelah resapan sisanya baru masuk ke sana keluar. Sehingga Ini nggak ada bakteri yang menumpuk ya, Mas. insya Allah tidak ada. Ini juga sudah kita siapkan instalasi ini, Mas. Instalasi air ini kita buat besar memang sengaja. Ini sengaja, Mas, bukan tidak sengaja. Ini sengaja kita buat supaya semprotan airnya itu lebih besar dan lebih keras. Ya. Sehingga mempercepat juga. Mempercepat dan memudahkan untuk panitia. Dan memudahkan. Oke. Kemarin kan juga disinggung oleh Dr. Anton, Mas, ya, terkait dengan keamanan dari daging khususnya ketika PMK ini. Ya. Kalau dari Sabila sendiri untuk menjamin daging itu aman atau jeroan itu aman, bagaimana, Mas, caranya? Nah, ini kemarin sebenarnya sudah saya siapkan di situ, tapi ini dibongkar ini rupanya ini. Ini apa itu, Mas? Jadi jeroan itu ada dua, Mas. Ya. Jeroan hijau dan jeroan merah. Hijau itu? Jeroan hijau itu jeroan yang berisi kotoran, Mas. Usus. Oke. Nah, jeroan merah. Kerongkongan ya, Mas. Kerongkongan. Kalau jeroan merah itu jantung, hati, paru, limpa. Oh iya. Itu jeroan merah. Jeroan merah. Nah, untuk menjamin bahwa itu benar-benar sesuai jeroan merah ya, khususnya di hati, kita belah. Nah, di meja mana? Meja situ. Oke. Kita belah di sini sebelum dikemas ya. Ya. Di sini. Kita belah di sini. Ya. Kita lihat kelayakannya, ada cacingnya apa enggak. Oh. Kalau cacingnya hanya 1, 2 atau bahkan mungkin 3 saja, mungkin kita buang di lubang cacingnya itu, tempat bersarang. Hanya itu kita buang. Tapi kalau terlalu banyak, hatinya dibelah, banyak lubangnya, artinya banyak cacingnya, itu afkir, Mas. Nah, itu pasti kita afkir, kita buang, tidak kita bagikan. Karena juga takutnya nggak aman juga untuk dikonsumsi. Nggak aman juga untuk dikonsumsi, apalagi ini musim PMK. Itu untuk jeroan merah. Ya. Kalau untuk jeroan hijau, setelah dibersihkan di sana tadi, kita rebus. Oh, direbus dulu. Ada, ini sudah saya siapkan ini. Sudah saya siapkan. Tuh, ada tabungnya, ada pancinya. Ya, ada gasnya itu ya. Iya. Oke. Jadi ini panci ini untuk merebus jeroan atau usus. Ya. Itu minimal 30 menit. 30 menit. 30 menit. Dan itu ada keuntungannya, Mas. Apa itu, Mas? Satu, Ya. jika jeroan hijau ini kita rebus, ya, motongnya itu mudah. Motongnya mudah. Motongnya mudah. Ya. Memudahkan ya. Ya. Yang kedua, bakteri-bakteri yang ada dalam usus ini itu mati, Mas. Mati kena rebus, kan? Nah, jadi salah satu keuntungannya di situ. Motongnya cepet dan mudah. Oke.
Artinya memang panitia juga turut menjamin bahwa daging dan juga jeruan itu Insya Allah layak. kami juga turut menjamin. Dan masyarakat yang menerima juga tidak ragu Mas dalam mengolah. Betul, begitu. Apalagi musim PMK, Mas. Ya, Gitu. luar biasa. Kemarin aja bahkan sampai rapat panitia ini, Ya. Pak, dikasih stiker aja, dikasih stiker halalan toiban. Wah, Ya. itu salah satu bukti kami menjamin. Oke. Kami menjamin bahwa daging kurban yang kami berikan ini benar-benar sehat, Mas. Kira-kira dari segi kemanfaatan Mas, besok itu kan ada berapa? 8 sapi dan sekitar 31 kambing. Itu berapa banyak masyarakat yang termanfaatkan atau berapa bungkus yang akan kira-kira didistribusikan untuk besok? Seperti acuan kemarin, ini kalau dari segi jumlah aja, karena biasanya setiap tahun itu kalau kita berlebih, Mas, Ya. khususnya kambing, itu kita salurkan secara hidup ya. Ya. Kita salurkan secara hidup. Tapi kalau 30 ini sudah ukuran kita. Tahun lalu itu sekitar 3.000-an lah, 3.500 bungkus. Wow. Itu jadinya. Tapi itu kan belum ketambahan satu ini lah. Iya. Nah, kemungkinan bisa sampai 4.000 bisa ini. Memungkinkan 4.000 Memungkinkan sampai 4.000 bungkus. yang bisa merasakan daging di Idul Adha 2022 ini Mas. Betul. Artinya memang tiap tahun pasti ada peningkatan dari segi jumlah daging gitu Mas. Betul. Entah itu di kambingnya atau di sapinya, hanya dibolak-balik aja. Iya. Ya, Untuk dibolak-balik. distribusinya nanti juga di sini. Atau- Distribusi ada beberapa macam, Mas. Ya. Di sini juga ada, cuman nggak semuanya di sini. Iya. Mungkin di sini hanya untuk tim relawan aja, Oke. karyawan masjid. Oke. Nah, selanjutnya untuk pengajuan kepada keluarga binaan. Nah, kita punya keluarga binaan yang nantinya akan kami bagikan juga ke mereka sekitar kurang lebih ada 200 orang. TPQ binaan, imam musola yang kami bina ada 63 orang dan lain sebagainya. Itu nanti ada di kantor cabang Di Rumah Yatim. Oke, di Kemirahan. di Kemirahan, Oke. Jalan Ikan Piranha 161A. Iya. Dan semua sudah terdata Mas ya? Sudah Artinya orang umum nggak boleh mendapatkan ya? ada, makanya tadi saya sampaikan biasanya di sini ini untuk umum warga sekitar. Oke. Kan di sini ada RW, kalau kita dekat Mas ya, RW 8, RW 9, RW 10. Iya. Nah, mungkin hanya warga itu aja. Warga situ saja. Yang lain tidak. Oke. Yang lain tidak. Terus yang kedua, pengajuan proposal. Pengajuan proposal ini biasanya panti asuhan, terus pondok pesantren, macam-macam Mas. Nah, itu pengajuan. Terus yang ketiga itu kepada binaan kita itu tadi. Oke, tentunya memang dari segi persiapan mulai kemarin berapa hari Mas? 7 hari ya? Sekitar 7 hari ini mempersiapkan ini Mas ya? Kurang lebih 1 minggu ya 7 untuk hari, mempersiapkan semuanya ini. 7 hari panitia kerja payah, keluar keringat ya, waktu bahkan tenaga untuk bisa mempersiapkan hari H besok. Dimulai pukul berapa Mas? Kita ingin bereksperimen tahun ini Mas. Ya. Insya Allah kita sholat subuh di sini. Ya. Setelah subuh kita sudah on. Maksimal ya 5:30 lah. Setengah 6 pagi itu udah maksimal gitu. Kalau untuk tim-tim yang lain saya batasi sampai nggak boleh lebih dari jam 7. Ya. Karena biar Selesainya cepat. kira-kira? Kami targetkan tahun ini selesai itu sekitar jam 11 atau jam 12 siang sudah selesai. Sudah selesai semua. Oke, siap. Berarti dari segi waktu juga akan efisien ya Mas ya? Insya Allah. Bisa mulai dari pemotongan, pengulitan, pencacahan daging hingga pendistribusian kurang lebih sekitar 6-7 jam nantinya ya Mas? 6-7 jam, betul, Ya. betul. Ya, tentunya ini menjadi satu hal yang baru bagi kita semua para pemirsa Layar Sabila TV bahwa kurban ini merupakan salah satu capaian terbesar dari Masjid Sabilillah yang akhirnya dinobatkan sebagai Masjid Sabilillah terbaik nasional. Saya juga ada yang menarik ini Mas, tentang ini apa ini Mas? Kurban berkah mantap di hati. Fungsinya untuk apa ini Mas? Ini anak-anak ini, jadi salah satunya untuk bahasa saya untuk menjaga Mas ya. Ya. Kami kan punya donatur. Ya. Kami punya donatur, kami punya mukorib untuk menjaga keamanahan. Ya. Salah satunya ini
kawan-kawan tim IT ini mempunyai ide kambingnya sebelum dipotong difoto. Oh, foto dulu. Difoto. Oh. Difoto, dikasih nama yang bagus, dikasih jas. Wah. Selempang ya. Kasih jas yang kayak bagus. model begitu Mas. Ah, iya, kayak model di situ, difoto satu-satu. Iya, iya. Nanti melalui foto itu kita kirimkan ke Mukorib. Oke. Ini Bu, Pak, ini kambingnya insya Allah besok kita sembelih. Masya Allah. Iya, iya, iya. Itu jadi Mukoribnya tidak ragu dan Insya Allah tidak yakin ragu. bahwa memang Laisabilillah dalam ini sebagai pelaksana betul-betul Iya. memastikan hewan itu tersembelih dengan syar'i dan halal ya. pasti, dan itu tidak hanya kambing Mas, Ya, sapi pun sapi juga juga begitu, begitu. sama. Wah, ini nggak sabar ya untuk melihat besok ya pemirsa, bahwa tentu ini menjadi salah satu program dan juga capaian yang luar biasa dari Laisabilillah. Dan terima kasih Mas Farid atas waktunya. Sama-sama. Kita tunggu besok ya Mas. Sama-sama, Bagaimana monggo. pelaksanaan. Nanti orang masyarakat boleh lihat nggak? Kalau untuk orang umum tidak boleh. Oke, tidak khusus boleh. ya, Mas. Ya. Jadi- Kalau di luar tabir itu monggo silakan. Oke. Cuman tidak boleh masuk lah. Oke, jadi silakan lihat saja di Laisabilillah TV ya. Oke, di channel kita untuk pelaksanaannya besok, insya Allah kita juga akan mungkin live ya secara streaming tentang pelaksanaan hari H. Oke, terima kasih Mas Farid atas Sama-sama. waktunya. Ya, semoga bisa lancar untuk besok. Amin, Dan amin, juga amin. Besok bisa membawa berkah. Amin. Mohon doa restunya. Ya, Amin. terima Amin. kasih Laisabilillah TV atas waktunya, dan semoga kita bisa menjalankan Idul Adha ini, terutama penyembelihan hewan kurban ini secara gembira, secara halal, secara syar'i, dan semoga kita bisa bertemu di Idul Adha tahun depan. Amin, Saya Malik. amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.